Prabowo mesti memperjelas gitu ya, program ini sebaiknya sasarannya itu nggak usah banyak-banyak dulu menurut saya ya, tapi jelas sasarannya gitu loh. Yang diprioritaskan yang mana? Yang jelas yang terpenting adalah ada roadmap yang jelas dengan step-step pelayanan yang clear gitu ya. Lalu juga kemudian anggarannya tersedia dan sebagainya. Ada banyak argumen-argumen yang kemudian menurut saya sih kalau mengajak partisipasi masyarakat, ya perencanaannya partisipatif. Bagaimana mungkin masyarakat bisa berpartisipasi kalau perencanaannya teknokratis? Ya susah. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Ketua DPD Sultan Najamuddin kemarin mengusulkan hal yang kemudian dinilai kontroversial. Untuk mendanai program makan bergizi gratis yang memang ini menjadi bagian dari janji politik Prabowo saat Pilpres 2024, mengusulkan agar pendanaan dari MBG ini diperoleh dari iuran masyarakat, ya, masyarakat menyumbang, dan juga diambil dari zakat, ya, dari program zakat. Nah, ini sudah ditolak mentah-mentah usulannya oleh KSP sendiri, oleh Istana, bahkan ormas-ormas keagamaan Islam juga menolak ide ini, tentu dengan berbagai macam pertimbangan. Tidak cukup puas dengan penolakan itu, Ketua DPD mengusulkan kembali agar program MBG didanai dari uang hasil korupsi, gitu ya, yang dirampas oleh negara. Nah, ini juga sesuatu yang belum dikelirkan ya, idenya seperti apa, tapi sebelumnya juga Gubernur terpilih Jawa Timur, Khofifah, mengusulkan agar APBD juga bisa menyumbang atau membantu pendanaan dari MBG. Di sisi yang lain, Zulkifli Hasan sebagai salah satu pejabat pemerintah mengatakan bahwa dana MBG ini sendiri sebenarnya dialokasikan hanya 71 triliun, ya, itu untuk ke Badan Gizi Nasional, hanya akan bisa mendanai program ini sampai Juni 2025. Itu pun belum semua anak sekolah, ya. Karena targetnya itu ada 3, anak sekolah, kemudian juga balita, serta ibu hamil. Tujuannya untuk agar stunting di Indonesia bisa berkurang secara drastis. Nah, kalau ingin didanai sepenuhnya dari APBN, menurut Zulkifli Hasan, itu ada 420 triliun APBN yang harus dipakai dari Januari sampai Desember setiap tahunnya. Nah, untuk membahas soal apakah program MBG ini dari sisi finansial itu memang realistis, dari sisi perencanaan apakah memang sudah tertata, kita akan mendiskusikannya dengan Bung Roy Salam. Bung Roy Salam ini adalah pendiri Indonesia Budget Center, sekarang menjadi analis keuangan publik gitu ya di Indonesia. Kita sapa dulu Bung Roy. Bung Roy, apa kabar? Halo, kabar baik, Bung Arnad. Bung Roy, terima kasih sudah bergabung lagi di diskusi kita hari ini. Ya, sama-sama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang salam buat sahabat integritas. Nah, ini Bung Roy. Kita. Ya, soal program MBG ini, kita coba menariknya dulu secara makro ya. APBN kita ini sebenarnya sanggup nggak sih, gitu ya, mendanai, merespon realisasi dari kampanye politik ya, janji politik yang pernah disampaikan oleh calon presiden yang akhirnya terpilih, yaitu Prabowo. Karena kalau tidak salah beberapa waktu lalu juga Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri itu mengeluarkan surat edaran bersama kepada kepala daerah agar seluruh pemerintah daerah itu menunda pengadaan barang dan jasanya, ya, di bulan ini setidaknya gitu. Kita tidak tahu penundaan itu sampai kapan. Nah, ini sebenarnya kita punya duit gak sih, Roy, sebagai negara ini? Karena ide-ide untuk membiayai program ini menjadi aneh-aneh ya, dan justru kontroversial gitu ya di masyarakat. Silakan Bung Roy. Iya, menarik ya, memang publik untuk
memantau gitu ya tentang program makan bergizi gratis ini. Karena ini program yang disebut sebagai program unggulan, boleh kata begitu, program prioritas Prabowo Gibran dalam 5 tahun ke depan. Dan tentu saja program ini memang secara budgeting itu tentu saja ini membutuhkan biaya besar. Namun memang perlu ada satu critical point sebetulnya tentang program ini. Yang pertama adalah ada inkonsistensi sebetulnya. Jadi awalnya kan mau disebut sebagai program segmented gitu. Maksudnya kita berikan makan bergizi bagi masyarakat tertentu gitu. Ya, berarti targeted gitu ya. Ya, targeted ya, masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu. Dibandingkan asumsi bahwa agar mereka bisa lebih cerdas, lebih meningkat pengetahuan, tentu dikuatkan gizinya. Dan dari berbagai riset kan memang pendidikan masyarakat ke bawah itu kan rata-rata secara kualitinya SDM rendah karena dia kurang kan gitu. Nah, kalau segmented pasti sebetulnya secara budgeting pasti akan itu akan memungkinkan gitu ya. Tapi kalau dia universal ya, artinya semua tidak melihat lagi kelompok masyarakat gitu ya. Maka ini memang pasti akan menjadi beban. Dalam hari ini sebenarnya APBD-nya kaget gitu loh. Ya shock gitu. Tiba-tiba ada satu kebutuhan biaya yang tiba-tiba melonjak, dan di tengah selama ini kan anggaran kan infrastruktur kan gitu. Tiba-tiba dialihkan untuk biaya biaya makanan. Tentu saja ini menimbulkan shock ketika tadi ketidakjelasan atau fokus daripada program ini gitu. Nah, memang kalau kita lihat dari prosesnya kan pertama ada anggarannya pertama berapa 20.000, terus turun 15.000, turun ke 7.500 per siswa itu ya, per porsi ya. Per siswa. Nah, sebetulnya bagi saya sebetulnya melihat bahwa yang pertama adalah soal menentukan targetnya dulu gitu loh. Kenapa? Karena dari target itulah baru biaya bisa dihitung. Berapa sih yang dibutuhkan? Karena kalau kita bayangkan membeli sebuah makanan di toko dengan itu kan pasti akan berbeda kalau makanan itu disediakan dalam jumlah yang banyak gitu loh. Biayanya pasti akan turun sebetulnya. Nah, sebenarnya pemerintah punya pengalaman sebetulnya untuk ini. Saya pernah cerita juga dengan teman-teman di pegawai rutan ya. Karena rutan itu kan mereka rutin ya, mereka itu memberikan makanan bagi tahanan itu. Nah, mereka punya kalkulasi bilangnya, wah kalau hanya 10.000 sebenarnya bisa kok terpenuhi gizinya itu makanannya itu. Artinya sebetulnya memang pasti akan berbeda setiap daerah gitu ya, karena inflasi setiap daerah kan berbeda-beda gitu. Ini maksudnya, tapi ini bukan maksudnya siswa-siswa ini seperti tahanan gitu ya? Tidak. Tentu ada kadar gizinya ya, ada standar gizi yang harus dipenuhi. Dan hanya memang maksud saya tadi adalah bahwa soal biaya proporsi itu sebetulnya relatif tidak bisa dibuat satu angka, dia dibuat range gitu ya, range minimal dan range maksimal. Oke, dari tidak tunggal mestinya standarnya ya. Tidak tunggal standarnya, jadi setiap daerah itu punya inflasi yang berbeda-beda gitu, artinya kebutuhan harga bahan pokok dan berbeda. Apalagi kalau itu didukung dengan sumber pangannya itu dari pangan lokal, sebetulnya bisa lebih murah ya, bisa lebih murah dan karena tidak ada jalur distribusi yang panjang ya. Betul. Nah, di sinilah yang memang kan semua ini stok sebetulnya ya, tidak hanya dari sisi anggaran, tapi dari sisi juga pengelola ketika tiba-tiba daerah harus diminta untuk membantu menyediakan makan gratis kan, sekolah bingung nih gimana nih caranya, siapa yang kita bagaimana cara ya menyiapkan bahannya, kemudian memperhitungkan gizinya dan sebagainya gitu. Nah tentu ini
Menurut saya memang karena ini baru tahap awal, maaf, tahap awal. Eee, ya tentu memang pasti akan banyak drama-drama gitu ya, kaitan dengan program ini. Tapi saya kira yang harus bisa dipastikan oleh pemerintah adalah soal, soal fokus dan tata kelola itu yang penting. Karena Ya. jangan sampai ya, belakangan kita mulai banyak melihat berita, membaca media gitu ya bahwa, eee, pemerintah ingin bahwa program ini akan melibatkan, usaha kecil dan, mikro kecil ya. Tapi kan ternyata syarat-syarat yang dipakai untuk program ini tidak bisa dijangkau oleh usaha kecil. Ya. Ya, yang ada usaha yang punya modal 15 miliar ke atas. Ya, artinya jangan sampai ini program koncoisme gitu loh, program Iya. circle gitu. Nah itu kan satu ya, dari sisi pengadaan barang dan jasa kita paham lah ini yang begini nih. Biasanya, persyarat itu ya membatasi orang dan orang ketika dibatasi pasti menguntungkan pihak tertentu. Nah, Betul. oke. Nah, eee, kebutuhan biaya inilah memang akan menjadi satu problematikanya ketika tadi itu ya, sebetulnya ini universal atau dia segmented itu. Nah, Itu yang kalau dia betul, kalau dia universal berapa, dia datanya gimana gitu loh. Kita saat ini kan data ini kan hampir nggak jelas nih, membedakan siswa, dengan kelompok miskin dengan non miskin saja itu kan data di sekolah kita hampir sulit kita temukan gitu. Nah sehingga kemudian itu akan berkaitan dengan kewenangan siapa nih, misalnya tadi pelibatan daerah gitu ya. Saya kira daerah memang, tidak masalah pemerintah daerah harus terlibat dalam hal ini, cuman sampai dia terjadi double budget gitu loh. Yang kita khawatirkan kan itu, ada terjadi double budget. Yang mana yang didanai daerah, yang mana didanai oleh pusat. Dan tentu saja, mungkin tidak semua daerah bisa seperti Jawa Timur gitu yang punya APBD, size APBD provinsi ya lumayan besar ya, sudah di atas 30-an triliun. Tapi kalau di luar itu kan pasti akan kesulitan gitu ya. Padahal DKI yang anggarannya paling gede nggak nawarin juga ya? Nggak nawarin, kalau tidak salah dengar itu mereka nawarinnya yang sarapan pagi. Iya, sarapan pagi. Sarapan pagi, cuman kan ini lagi-lagi ide-ide ini sebetulnya semua baik ya, cuman gimana membuat sesuatu itu menjadi satu sinergi gitu, tidak tumpang tindih, sehingga anggaran pun juga tidak terjadi double accounting gitu. Yang seringkali penyimpanan anggaran kita kan begitu, ada program yang mirip-mirip terjadi double accounting. Seolah-olah anggarannya itu besar, ternyata sebetulnya dikorup gitu loh. Ya. Nah, Ya, ini kan juga itu. problem kita. Ini yang juga dikhawatirkan oleh beberapa lembaga think tank ya seperti Celios dalam survei terakhir kemarin, mereka mengatakan salah satu yang dikhawatirkan oleh para responden ya yang disurvei itu memang masalah korupsi ya terhadap program ini ya, terhadap implementasi program ini, apalagi jika kemudian jalur birokrasinya panjang, pelibatan pihak-pihak baru juga muncul gitu ya. Kita tahu di sini juga ada kemungkinan kelompok-kelompok baru muncul gitu ya. Jangan-jangan mereka ini bukan membantu, akan tetapi justru menggerogoti gitu ya dari rencana program ini. Bung Roy, salam. Kita coba lebih detail ke angka 71 triliun ya, yang sudah dialokasikan ya oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional untuk pelaksanaan program ini. Nah, 71 triliun ini kalau menurut catatan Bung Roy Salam, apakah memang semuanya untuk program makannya atau ada juga anggaran-anggaran yang itu dialokasikan untuk birokrasinya, untuk gaji para pejabatnya, untuk mobilisasi, biasanya kan begitu ya, untuk rapat-rapat, untuk pertemuan-pertemuan. Nanti jangan-jangan sisanya hanya berapa persen itu yang lari ke produk makanannya gitu. Bung Roy gimana catatannya? Apakah ada data referensi atau rujukan yang bisa kita gunakan untuk melihat kembali angka 71 triliun itu apakah bulat memang untuk program makannya atau ada irisan-irisan atau celah-celah atau bagian-bagian tertentu yang publik tidak tahu sampai hari ini? Ya.
Nah, kalau lihat anggarannya saat ini kan kalau secara apa namanya, secara komposisi itu 70% itu memang diambil dari anggaran pendidikan ya. Dari 71 triliun itu ada sekitar 50 sekian lebih ya, 50 lebih triliun itu 50,1 atau 50,2 triliun itu dari anggaran pendidikan. Jadi 20% anggaran pendidikan itu ada diambil untuk anggaran untuk makan bergizi gratis ini, program MBG ini. Yang sasarannya adalah memang untuk siswa. Nah, selebihnya kan ada lagi program untuk makan bergizi bagi bayi dan balita. Nah, itu di luar daripada anggaran pendidikan. Nah, pertanyaan menarik memang berapa sih biaya yang langsung untuk dari 71 triliun itu? Ya, saat ini memang belum ada data yang detail ya yang bisa kita lihat berapa persen biaya untuk persiapan program ini gitu ya, termasuk operasional kelembagaannya gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari praktek yang ada dari sebelum pemerintahan Prabowo ini kan juga pemerintahan Jokowi sering juga bilang kita punya program stunting, punya anggaran 10 darah M katanya untuk stunting, tapi yang dipakai adalah untuk stunting itu hanya ya nggak sampai tidak sampai 50% untuk beli telur, beli nasi gitu. Selebihnya bahkan dibuat untuk beli dibangun pagar gitu. Jadi banyak yang tidak tepat sasaran dari program-program pemerintah kita yang program-program kerakyatan itu gitu loh. Di situ tantangannya. Dan kalau lihat hari ini diskusi tentang kebutuhan anggaran ini kan sebetulnya dan termasuk masalah saat ini belum cukup, belum merata, yaitu karena anggaran itu masih dipakai untuk biaya-biaya persiapan. Saya ya termasuk ya kelembagaan ya, terus kemudian ya kelembagaan besar pegawai ya. Ya, administrasi itu kerjasama dan sebagainya. Dan memang kayaknya tahun pertama ini pasti akan banyak ujian-ujian tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Tapi saya kira memang penting lah untuk kemudian MBG ya, Badan Gizi Nasional, BGN itu ya untuk lebih transparan ya menjelaskan tentang anggaran ini gitu ya, sehingga publik melihatnya lebih terang benderang, sehingga tidak ada muncul lagi isu-isu yang aneh tadi kan di awal tadi, dari zakat, dari infak, sedekah, macam-macam dari dana hasil korupsi. Ya itu kan saya ya gimana, anggaran ini kan dia punya proses gitu dan nggak bisa hanya kita sebut ini dari sini. Apalagi kemudian memang program ini kan memang program yang diletakkan dalam RPJMN yang dananya dari APBN. Itu ya betul. Iya, dan itu saya kira sebaiknya memang kita fokus saja dulu melihat bagaimana APBN digunakan untuk program makan bergizi gratis ini. Karena data dari yang kita baca dari World Food Program yang PBB ya, WFP ya. Nah itu kan ya sebenarnya memang di beberapa negara juga kita lihat memang awal-awalnya kan memang tidak semua siswa bisa langsung mendapatkan ya program ini, tetapi secara lambat perlahan cakupan penerimanya itu semakin diperluas gitu. Dan menariknya memang negara-negara yang punya berpenghasilan rendah itu justru semakin memperluas program cakupan makan gratis ini. Tapi memang tata kelolanya yang diperbaiki, selalu kan bilang ini tata kelola diperbaiki. Nah ditingkatkan. Nah di kita ini kan yang selalu setiap kita tanya pejabat A dia nggak jawabannya A, pejabat B jawabannya B kan. Jadi tidak ada satu kesamaan ya pandangan terhadap program ini. Nah ini kan kita nih ketika program ini justru di level elitnya sendiri belum pada satu belum sama yang berpikirnya itu loh. Nah ini kan khawatir. Jangan-jangan nanti program ini hanya jadi ya ibaratnya
panasnya itu hanya 2 tahun ke depan ini aja, tapi mungkin nanti masuk tahun ketiga udah apa namanya, udah apakah berlanjut atau tidak atau bahkan jadi problem. komposisinya semakin berkurang gitu ya. Ya kalau kemarin di awal-awal misalnya susu nggak ada, nanti tinggal tahu tempe, nanti ujungnya tinggal tempe, kemudian nasinya juga akan berkurang. Bung Roy, terakhir Bung Roy. Nah itu kan Kalau dari sisi safeguardingnya sendiri ya, kita selalu khawatir dengan masalah penyimpangan ya di dalam program populis seperti ini ya. Kita tahu bantuan langsung tunai, kita tahu kasus-kasus bansos ya, macam-macam itu kan selalu ujung-ujungnya ya ini penikmatnya banyak sekali gitu ya, yang menggerogoti banyak, kutunya banyak. Mereka-mereka yang mengangsir, melubangi kantong dari sumbangan atau kantong dari bantuan ini sehingga dari sisi kualitasnya jadi jelek. Bahkan ada juga yang misalnya kalau dulu bansos itu basi gitu ya barangnya, berasnya juga banyak kutunya, macam-macam lah. Ini kan hal-hal yang selalu dihadapi. Nah bayangkan kalau itu dinikmati oleh para siswa gitu ya dengan program makan bergizi gratis yang sangat mentereng gitu ya dan ambisius, tapi kemudian dalam pelaksanaannya para siswa mendapatkan nasi yang keras, yang juga basi, atau bahkan kemarin kan juga ada kasus keracunan gitu ya. Nah ini bagaimana Bung Roy melihat persiapan dari safeguarding ini supaya tata kelolanya tadi menjadi sangat baik, akuntabel, sehingga setiap tahapannya itu juga terukur gitu ya. Mulai dari proses perencanaan sampai nanti di ujung ketika program ini dikonsumsi oleh para siswa. Bagaimana Bung Roy catatannya? Iya, menurut saya pandangan saya sederhana sebetulnya adalah pemerintah harus menetapkan sasarannya dari program ini gitu. Oke. Saya kira tidak perlu malu untuk mengatakan bahwa di tahap di tahap awal ini kita fokuskan dulu misalnya berapa daerah masyarakat miskin, masyarakat apa yang harus mendapatkan misalnya siswa miskin dulu gitu ya. Saya kira itu tidak masalah gitu. Sembari kemudian nanti kan ada planning ini akan terus dia harus punya roadmap yang jelas gitu loh. Di tahun pertama itu beberapa daerah itu dengan standar gizi yang jelas, konsisten gitu ya, didukung dengan tenaga ahli gizi yang kuat gitu yang memadai. Lalu di tahun berikutnya berapa lagi yang ditambah ya siswanya dan sampai tahun dan selanjutnya. Ketimbang kita menggunakan ini kan awalnya kan disebutkan akan ada targetnya 80 juta gitu. 80 juta itu dalam sekali jalan itu wah tentu menurut saya ini mana bisa begini ya. Jadi menurut saya targetnya harus realistis. Itu dari setahun ini berapa sih targetnya gitu ya, misalnya 10 juta atau 5 juta gitu. Itu fokusnya kelompok masyarakat mana yang harus didahulukan gitu. Nah lalu baru kemudian tahun kedua ya baru itu berapa lagi yang ditambah cakupannya dan seterusnya. Nah sehingga ini akan dengan proses pertahapan ini akan satu tata kelola juga akan semakin baik gitu ya, karena belajar dari proses pertama ke proses kedua kan tidak kaget gitu. Iya. Oke, tahapan pertama yang kurang soal kandungan gizi bahan makanannya kurang lengkap gitu ya. Lalu kemudian kurang tenaga ahli gizi misalnya, atau kemudian kemasan dan sebagainya. Nah tentu tahun berikutnya pasti dengan tambahan cakupan misalnya sekian persen dari jumlah yang di tahun pertama itu sudah siap itu. Jadi tidak ada tidak kaget. Ketimbang kita langsung bikin dengan angka target yang begitu besar cakupannya gitu ya, dan itu universal lagi ya. Ketika bicara universal kan itu otomatis khawatirannya memang ada sekolah-sekolah yang memang di situ banyak siswa yang memang membutuhkan tambahan gizi malah nggak ada Malah nggak dapat. karena nggak dapat. Nah pun kalau dapat
seadanya, ala kadarnya, kan itu yang kita tidak inginkan gitu. Sayang sekali gitu ya. Kemudian ada program-program yang baik, tapi kemudian selama langsung dibangun, iya salah sasaran. Nah saya pikir Prabowo mesti memperjelas gitu ya, program ini sebaiknya sasarannya itu nggak usah banyak-banyak dulu menurut saya ya, pandangan saya itu, tapi jelas sasarannya gitu loh. Yang diprioritaskan yang mana kan gitu. Karena kan juga pasti yang lain kan oke kami belum mendapat kebahagiaan, ya sabar tunggu tahun berikutnya kan kira-kira gitu. Yang jelas yang terpenting adalah ada roadmap yang jelas dengan step-step pelayanan yang clear gitu ya. Lalu juga kemudian anggarannya tersedia dan sebagainya. Artinya ada kepastian bagi masyarakat tentang program ini gitu. Saat ini kan benar-benar kita kita masyarakat cuma tinggal menerima saja gitu ya. Tinggal menerima saja gitu loh, tinggal menerima saja gitu. Lalu kalau ada masalah sih berisa dengan betul. Ada banyak argumen-argumen yang kemudian menurut saya sih ya tadi kan, masyarakat kita ya tentu kita bisa berpartisipasi. Kalau memang aja partisipasi masyarakat, ya mestinya tadi itu bagaimana partisipatif ya. Ya perencanaannya partisipatif. Bagaimana mungkin masyarakat bisa berpartisipasi kalau perencanaannya teknokratis? Ya susah. Nggak bahkan politis ya. Iya. Jadi harus matching gitu kan. Antara kebijakannya dengan termasuk juga mekanisme prosesnya dan sebagainya. Nah itu barangkali. Siap, Bung Roy Salam. Terima kasih untuk insight-nya. Demikian sahabat integritas, diskusi kita dengan Bung Roy Salam mengenai program MBG. Uangnya dari mana, bukan itu dulu yang dipikirkan. Tapi bagaimana planning dari program ini diperjelas, apakah mau segmented, apakah mau universal. Jika segmented, tahapan-tahapannya seperti apa, perencanaannya seperti apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga nanti kebutuhan akan anggaran juga akan lebih mudah dilihat gitu ya. Jangan sampai angka 71 triliun, 420 triliun itu tidak punya landasan yang jelas. Sehingga ujung-ujungnya korupsi lagi gitu ya. Nah ini kan sesuatu yang nanti akan menjadi cedera gitu ya dari agenda pembangunan kita. Mengingat ini tadi seperti yang disampaikan Bung Roy adalah program prestisius ya, program unggulan yang dimiliki oleh Prabowo. Saya tidak menyebut Prabowo Gibran ya, Bung Roy ya, hanya Prabowo saja. Ini bagian dari hubungan sosial masyarakat ya kepada wakil presiden yang kemarin terpilih. Demikian sahabat integritas, kita jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa.